Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ece Subkees. Ketika saya sedang berada di suatu tempat dalam mengemban tugas perusahaan di bidang pengembangan jaringan seluler, saya terlibat dalam sebuah diskusi kecil dengan putra daerah. Ada sesuatu hal yang membuat saya harus bertanya mengenai situasi lingkungan yang menurut saya sudah termasuk kategori fenomena kontradiksi nilai, atau bisa disebut juga dengan kontradiksi bayangan hitam yang sudah mengakar menjadi sebuah tradisi. Bukan kesalahan kami, tapi itu adalah kesalahan leluhur kami, mereka yang sudah memulainya sebelum kami terlahir. Jawabnya santai tanpa ekspresi. Saya terhenyak mendengar jawaban yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bagaimana tidak? Selain harus menanggung segala perbuatan di masa hidupnya, para leluhur yang sudah bermukim di alam sana itu masih harus pula menanggung beban dosa akibat dari perbuatan-perbuatan penerusnya yang masih hidup. Benarkah demikian? Sungguh ironis, bukan? Entah kenapa darah saya mulai mendidih karena sedikit terpancing emosi bercampur geli. Tapi saya mencoba untuk tenang. Kita bisa memulai hal yang baru dari sekarang, memulai sebuah perubahan untuk menuju hidup yang lebih baik demi keluarga dan anak cucu di masa mendatang. Kataku hanya sekedar untuk mengimbangi pernyataannya yang rada-rada masuk di akal itu. Lalu ia mendongakkan wajahnya dan menatapku dalam-dalam. Kalau begitu, saya akan mengumpulkan warga dan Anda bisa berbicara untuk berceramah di depan mereka. Berani? Katanya lagi seperti mencoba menantangku. Tidak, saya tidak berani, jawabku gugup. Kenapa tidak berani? Cecarnya. Tampak ia tersenyum seperti telah memenangkan hadiah lotre. Karena saya tidak punya nyawa cadangan, ketika saya babak belur lalu mati konyol akibat dikeroyok warga secara beramai-ramai, jawabku sambil melengos pergi. Daripada terlalu lama mendengar kata-kata drama yang membosankan, mari kita meninjau langsung ke TKS alias tempat kejadian sesungguhnya. Coba kau lihat di pekarangan rumah itu. Ada tenda kuning dan banyak orang rupanya, cakap Robi keheranan sambil menunjuk jauh ke arah depan, menembus kaca jendela kamarnya. Bukalah jendela itu, Kang. Rasanya pengap ditutup terus, pinta Ani. Pandangan matanya mengikuti arah telunjuk suaminya. Kau masih ingat pesan Pak RT ketika pertama kali kita datang ke daerah ini? Jangan pernah buka pintu dan jendela, bahaya, tandas Robi sambil matanya tak berkedip mengamati rumah yang berbatasan dengan area lapangan. Akang ini lucu. Kalau kita bepergian, jelaslah tak boleh buka-bukaan. Tapi kalau kita berada di rumah, buka sajalah, Kang. Oh iya ya, kenapa pikiranku jadi mendadak dangkal? Sahut Robi mesem-mesem sendiri. Tangannya mendongkang untuk membuka jendela kamar. Sekarang datanglah ke sana, Kang. Cari tahu ada apa sebenarnya. Biar bagaimanapun kita harus turut berbaur dengan tetangga, Kang. Kalau ada apa-apa dengan kita, insya Allah mereka juga akan peduli pada kita. Tumben otakmu encer. Siapa dulu dong suaminya? Iya deh, aku akan mendatangi rumah itu. Siapa tahu tenagaku sangat dibutuhkan di sana. Robi membuka lemari pakaian untuk mengambil baju koko. Setelah mengenakannya, berpamitanlah pada istrinya. Akang pergi dulu ya sayang. Iya, hati-hati ya Kang. Jangan lupa bawa HP. Siapa tahu ada perintah kiriman barang secara mendadak. Oke lah sayang, sahut Robi sambil meraih telepon genggam sebelum melangkahkan kakinya. Dari halaman rumah, Robi berjalan lurus menyelusuri lapangan luas menghampar yang berpadang rumput dan ilalang. Tidak memerlukan waktu lama,
sampailah di depan tenda. Tampaknya orang-orang memang tengah sibuk, hiruk-pikuk, menata kursi dan kesibukan lainnya. Layaknya seperti mau mengadakan perhelatan dadakan. Robi menyalami mereka satu persatu supaya tidak terlalu canggung. Tanpa disuruh, ia pun turut ambil bagian dari kegiatan itu. Namun yang paling membuatnya heran ketika tak sengaja melihat seorang wanita yang tengah hamil tua menangis tak berhenti di hadapan seorang ibu yang sudah sepuh di tengah ruangan rumah yang penuh dengan perabotan serba mewah itu. Sebenarnya akan ada acara apa ini, Pak? Robi memberanikan diri bertanya pada Pak Joni yang sudah mengenalnya beberapa hari yang lalu. Kita sedang menunggu kedatangan jenazah dari Jakarta, Kang, jawab Pak Joni. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Siapa yang meninggal dunia, Pak? Tanya Robi lagi. Pak Hardan, suami dari Ibu Lismi, ya yang punya rumah ini, jawabnya kalem. Kok meninggalnya di Jakarta, Pak? Tanya Robi lagi penasaran. Sebelumnya dia bekerja bersama rekan-rekannya di negara-negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam, bahkan ke Hong Kong. Mungkin merasa kejauhan karena istrinya sedang hamil. Beberapa bulan ini dia lebih memilih cari kerja di Jakarta, sahut Pak Joni agak panjang lebar. Wah, hebat ya, bisa keliling dunia, pungkas Robi penuh kagum. Namun Pak Joni malah melengos pergi, seperti tidak mau memperpanjang percakapan. Dalam situasi sibuk seperti ini, memang tidak elok rasanya, harus kepo dan bertanya-tanya terus. Lebih baik turut sibuk dan menunggu saja sampai pada titik akhir kegiatan di rumah ini, pikir Robi. Ambulans sudah datang, ambulans sudah datang, pakik seorang laki tua yang baru saja menerima panggilan telepon. Mungkin mendapat kabar bahwa mobil jenazah sebentar lagi akan tiba. Sebaiknya sebagian dari kita menjemput mobil jenazah di gang depan saja, perintah yang lainnya. Pak Joni menghampiri serta menjawir lengan Robi agar berjalan mengikutinya. Sebagian orang yang terdiri dari kerabat, tetangga, dan pelayat yang sudah mulai berdatangan berjalan beriringan menuju arah gerbang gang untuk menjemput ambulans agar tidak salah masuk gang ataupun salah tujuan. Semilir angin senja berhembus kencang hingga menghamburkan sekelompok ilalang kering di pinggir trotoar. Berarakan mega-mega yang menjingga di ufuk barat, seolah berlomba untuk menghalangi lembayung senja yang mulai menghiasi langit, meneduhi suasana kota. Seakan-akan tahu bahwa di antara warga ada yang sedang berduka cita. Ilalang-ilalang kering yang berserakan itu melambai-lambai, berguling-guling menyapu debu yang bertebaran di jalanan, seperti sengaja ingin menyambut lengkingan suara sirine ambulans yang sudah mulai mendekat. Di tengah jalan, Pak Joni sengaja melambaikan bendera warna kuning untuk mengarahkan mobil ambulans agar berbelok pada sebuah gang yang sudah dipenuhi banyak orang. Dengan sigap, Robi pun berinisiatif menguak deretan manusia yang memagari jalur gang agar memberi jalan pada mobil pengangkut jenazah yang sudah mulai belok. Mobil melaju perlahan, diiringi orang-orang yang mengikutinya untuk menuju sebuah rumah mewah yang sudah banyak dikerumuni banyak manusia. Setelah lengkingan sirine ambulans berhenti dan peti jenazah pun dikeluarkan sejumlah orang persis di depan tenda warna kuning itu. Tiba-tiba Ibu Lismi memburu, tangannya menjangkau-jangkau mengiringi peti jenazah yang tengah digotong ke dalam tenda. Perempuan yang tengah hamil tua itu menjerit histeris ketika peti dibuka dan menyaksikan jenazah dalam peti itu benar-benar suaminya. Ia menangis sejadi-jadinya sambil memeluk jasad orang yang dicintainya itu. Air matanya tumpah ruah, menghanyutkan pelayat dan sanak famili dalam perasaan serupa. Kekasihku, suamiku, pahlawanku, ternyata benar kau telah meninggal dunia. Oh Tuhan, apa yang telah terjadi? Jeritnya melengking naik turun mengharukan.
Hardan, kenapa bisa begini Hardan? Sejumlah kerabat almarhum bertanya seolah tak percaya. Orang yang selama ini mereka cintai sudah tak bernyawa. Bahkan kini terlihat ibu kandungnya yang sudah sepuh itu pun tak sadarkan diri. Pingsan, tidak sanggup menahan kesedihan melihat anak yang dicintainya sudah menjadi mayat. Duka mendalam kini menyelimuti keluarga almarhum. Para pelayat tak berhenti berdatangan untuk turut berbelasungkawa. Tak terbilang, isak tangis pun kini mewarnai suasana yang mengharu biru. Tak sanggup melihat situasi yang menyedihkan, Robi memalingkan wajah, lalu menyingkir agak menjauh dari area tenda. Namun betapa kagetnya setelah beberapa langkah berjalan, melihat Pak Joni tengah duduk memunggunginya di bawah pohon pisang. Kepalanya menunduk lesu sambil menangis terisak-isak seperti anak kecil. Sudah aku bilang saudaraku, kau sudah kaya, sudah punya segalanya. Tapi kenapa kau masih nekat melakukan pekerjaan haram itu? Dasar maling. Akhirnya kau mati juga, ditembus peluru polisi. Ceracaunya pilu membuat Robi terperanjat dalam beberapa saat. Dan teka-teki yang menjadi ganjalan di hatinya kini terjawablah sudah. Robi tak berani mengusik kedukaannya, selain tidak enak hati karena terdengar pula nada dering panggilan dari telepon genggamnya. Seketika Robi pun berlari menembus luasnya lapangan dibarengi suara jangkrik bersahutan untuk menghapus keheningan di senja yang kelabu.